warahmatullahi wabarakatuh. Selamat medan kembali pada DMM melalui 99,8 dan kembali di Indra dengan Anda. Edisi hari ini, hari Selasa, program Selam Corner kita langsung di dua season, dan di season terakhir kedua kali ini seperti biasa diisi dengan kajian seputar sholat yang kali ini masih mengacu pada kitab Sholeh Sifat Sholatul Nabi yang dikupas tuntas oleh narasumber kita tercinta Habib Asatullah Idrus Fatihul Masjid Sani Selan Kota Malang yang sudah ada di tengah kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, tidak terasa hari raya kurang 28 hari. Masya Allah, hari kedua ini ya, tidak terasa begitu cepat waktu bergulir, dan semoga ini bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi kita. Rasanya kita harus senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan kita senantiasa berdoa dan juga selalu berdoa semoga masa tetap dalam kondisi yang baik. Amin amin. Masih seputar? Ya, masih seputar zikir setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih meneruskan pembacaan kitab Sholeh Sifat Sholatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali As-Sagaf, dan kita di pembahasan tentang zikir, dan sudah kita bahas tentang zikir setelah sholat yang hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian zikir-zikir itu sendiri sudah banyak sekali kita bahas tentang bagaimana orang itu bisa berzikir dengan sempurna, bisa berzikir dengan hati, dan bisa menghadirkan apa yang dia ucapkan atau dia lafadzkan di dalam hatinya. Nah, kemudian dikatakan wa naqala an ba'dil arifin, dikatakan ba'dul arifin mengatakan az-zikru ala sab'a anha, zikir itu ada 7 macam ya, ada 7 macam zikir. Yang pertama fa-dzikrul ainain, zikir kedua mata. Dengan apa? Bil buka, dengan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan buka atau ibtihal, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir mata ya, dengan menangis karena Allah, menangis karena takut sama Allah. Kemudian ada zikir udhunain, wa zikrul udhunaini bil isgha, dengan mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan syariat, dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, dengan mendengarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk zikir telinga. Wa zikrul lisan, dan zikir lisan dengan bitsana, dengan pujian kepada Allah, dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan zikrullah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa zikrul yadaini bil ata, zikirnya kedua tangan dengan sedekah, dengan memberikan sedekah. Kemudian wa zikrul badan bil wafa, zikirnya badan itu dengan menunaikan kewajiban-kewajiban syariat. Zikirnya badan menunaikan atau melaksanakan kewajiban syariat. Wa zikrul qalb bil khaufi war raja, dan zikirnya hati adalah dengan takut dan mengharap, takut kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah. Wa zikrul ruh, dan zikirnya roh bit taslimi war ridha, dengan pasrah dan ridha dengan apapun yang Allah tentukan kepada kita. Ini 7 macam zikir anggota badan kita, zikir anggota jawarih atau anggota badan kita. Kemudian semagala wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim min hadits Abi Darda marfu'an. Ada diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim dari hadis Abi Darda dan hadis marfu'. Ala akhbirukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqil dhahab wal waraq wa khairul lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullah azza wa jalla. Dikatakan di hadis oleh diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim
dari hadis Abi Darda dan hadis marfu, Nabi bersabda, maukah kalian aku beri kabar atau maukah kalian aku kasih tahu dengan amal-amal yang lebih baik dan lebih suci ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang lebih baik dan lebih sempurna, lebih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengangkat derajat kalian, dan lebih baik amal tersebut dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian dari bertemu musuh kalian dan kalian memukul mereka, membunuh mereka, atau kalian dibunuh oleh mereka. Dalam arti lebih baik dari jihad fisabilillah, lebih baik dari sedekah, lebih baik dari itu semua. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami kepingin tahu. Maka Nabi bersabda, zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik dari ini semua. Cuman ada pembahasan nanti. Ada pembahasan maksud yang lebih baik ini dari jihad, kemudian dari sedekah dan sebagainya. Maksudnya seperti apa? Nah, ini yang kita bahas. Kemudian waqad asyartu ilaihi mustashkilan fi awail jihad ma'a ma warada fi fadl mujahid annahu kas-sha'im la yuftir wal qa'im wa la yuftir wa ghairu dhalika ma yadullu ala afdaliyatihi ala ghairihi min al-a'mali shalihah wa tariq al-jami' wallahu a'lam anna al-murad bi dzikrillah fi hadits Abi Darda dzikr kamil wa huwa ma yastami'u fihi dzikr lisan wal qalb bitafakkuri fil ma'na wa istihdari 'azamatillah ta'ala. Nah, intinya yang dimaksud di hadis Abi Darda ini adalah zikir yang seperti apa yang lebih mulia dan lebih utama dari jihad fisabilillah, dari sedekah dan lain sebagainya tadi. Maka dikatakan az-zikrul kamil, zikir yang sempurna. Apa zikir kamil? Wa huwa ma yastami'u fihi dzikrul lisan wal qalb bitafakkuri fil ma'na wa istihdar 'azamatillah ta'ala. Itu adalah menggabungkan antara zikir lisan dan zikir hati dengan tafakkur di makna zikir itu tersebut dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika zikir. Lebih susah. Ya. Jadi intinya zikir dengan lisan dan hati dan juga menghadirkan apa yang dia zikirkan, dan dia tenggelam dengan zikir tersebut, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan pikirannya, dengan segala macam apa yang ada pada badannya dia dan jiwanya dia tenggelam dengan zikir tersebut. Ini yang dinamakan zikir kamil atau zikir sempurna. Maka ini lebih utama dari amaliyah-amaliyah yang lain yang hanya zahir saja. Itu maksudnya, hanya zahir saja. Kemudian wa anna alladhi yahsul lahu dzalika yakunu afdal mimman yuqatilul kuffar mathalan fi ghairi istidari dzalika. Dan mendapatkan keutamaan dengan zikir yang seperti itu lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada orang-orang yang berperang dengan orang-orang kafir harbi min ghairi istidari dzalika, tapi tanpa menghadirkan jihad fisabilillah tersebut. Jadi tanpa menghadirkan jihad fisabilillah di hatinya dia, hanya jihad fisabilillah itu dengan lisan, dengan zahirnya, dengan zahir fisiknya, bukan dengan hatinya. Itu maka lebih baik zikir dengan lisan dan hati tadi. Kalau perbandingannya seperti itu. Beda kalau langsung terjun perang gitu ya, beda. Nah itu perang, tapi hatinya tidak ikut berperang karena Allah. Jadi jihadnya bukan karena Allah, jihadnya itu hanya sekedar amal zahir saja, bukan amal batin. Sedangkan batinnya itu tidak menghadirkan makna dari jihad karena Allah tersebut, tapi dengan maksud yang lain ya. Maka itu tidak ada artinya dibandingkan dengan orang yang zikir lisan dan hati dan menghadirkan makna zikir tersebut di dalam jiwa raganya dia. Itu perbedaannya sangat jauh. Kalau misalkan orang itu jihad fisabilillah dengan hatinya juga, dengan dia menghadirkan dan nama itu jihad fisabilillah karena Allah dan Rasul, maka ya otomatis lebih utama ini. Lebih utama dengan jihad. Semuanya masing-masing punya keutamaan. Ya, masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri. Nah, makanya dikatakan di sini anna afdaliyatul jihad innama hiya binisbah ila dzikril lisan al mujarrad. Nah,
kalau misalkan zikir dengan lisan saja, maka lebih afdal jihad. Lebih afdal jihad daripada zikir dengan lisan saja. Nah, kemudian faman ittafaqa lahu annahu jama'a dzalika kaman yadhkurullaha bil lisanihi wa qalbihi wa istidarihi wa kullu dzalika hal salatihi aw fi siyamihi aw tasaddaqahi aw qitalil kufar mathalan fa huwa alladhi balagha al-ghayatil qaswa wal ilmu indallahi ta'ala. Nah, apabila ada orang yang dia bisa menggabungkan amal-amal dia, lisan dan hati, dan menghadirkan amal-amal dia tersebut, menghadirkan amal-amal dia tadi dengan lisan dan hati dia mengamal, dan ini di semua amal ya, seperti sholatnya, puasanya, sodakohnya, atau jihad qital fisabilillah, perperangan di jalan Allah, maka dia telah mencapai derajat yang tinggi. Semua amal kalau kita lakukan zahiran wa batinan, semua amal kalau kita lakukan amal tersebut dengan kita menghadirkan dan betul-betul berkonsentrasi dan tenggelam dengan amal tersebut, maka ini lebih afdal daripada amal yang besar tapi tidak menghadirkan amal tersebut di hati kita atau di jiwa kita. Atau bahasa enaknya gini, tidak menjiwai. Nah, tidak menjiwai apa yang kita lakukan. Orang jihad fisabilillah, ada yang menjiwai jihad karena Allah, ada yang tidak menjiwai jihad tersebut hanya karena panggilan kewajiban untuk perang, kewajiban untuk membela negara, sudah itu aja. Tapi ketika ada orang yang karena di samping panggilan tersebut, dia juga berperang karena menegakkan kalimatullah, karena ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah untuk menghilangkan kezaliman, menghilangkan kebatilan. Nah, ketika dia melaksanakan itu, menjiwai amaliyah jihadnya tadi, maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Beda dengan orang cuma sekedar jihad gitu tok loh. Orang sholat tapi tidak menjiwai sholat itu. Orang puasa tapi tidak menjiwai puasa tersebut. Di masa Rasulullah apakah juga ada sahabat-sahabat yang semacam itu niatnya, bukan karena milah, bukan karena kawan-kawannya. Ada buktinya kan, ada ketika ada hadis innamal a'malu binniyah, hadis yang karena itu kan sebabnya sebabnya ada seseorang yang mereka dia itu jihad karena mengejar seorang wanita yang dia cintai, yang ingin dia kawin. Nah, ini yang maksudnya. Ada yang seperti ada juga riwayat-riwayat yang lain tentang masalah itu. Tapi intinya para sahabat tersebut adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah manusia biasa yang ada salah, ada keliru. Tapi karena mereka mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kekeliruan tersebut segera bisa diatasi dan segera bisa dihilangkan. Ya, karena mereka adalah orang-orang atau murid dari Nabi langsung, yang selalu diawasi oleh Nabi. Dan kembali lagi masalah intinya, ketika kita melaksanakan amal dengan zahir dan batin kita lakukan juga, dan kemudian kita menghayati dan juga menjiwai apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi dengan amal kita tersebut, dan akan mendapatkan manfaat dengan amal kita itu tadi. Wa ajab al-Ghazali Abu Bakar bin Ibn Arabi mengatakan bi annahu ma min amalin shalihin illa wa dzikru mustarad fi tashihihi. Tidak ada amal-amal yang soleh kecuali zikir itu merupakan syarat untuk sahnya amal itu tadi. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkannya. Faman lam yadhkurillah biqalbihi inda sadaqatihi aw siyamihi mathalan falaysa amaluhu kamilan. Maka bagi siapa yang tidak mengingat Allah dengan hatinya ketika dia sedekah atau ketika dia puasa, maka amalnya tidak sempurna. Jadi ketika dia puasa tidak ingat Allah, ketika dia sedekah tidak karena Allah dan ingat kepada Allah di dalam hatinya, ketika dia melaksanakan amal ibadah apapun dia tidak mengingat Allah dengan amal itu, maka amalnya laisa amaluhu kamilan, tidak sempurna amalnya. Fasara dzikru afdal amal min hadhil haitsiyah. Maka zikir itu lebih afdal daripada amal dengan hal ini, lebih afdal dari amal. Wa yushiru ila dzalika hadits niyatul mu'min ablagh min amalihi. Dan ini mengisyaratkan ke satu hadis
Nabi bersabda, niatul mukmin, niatnya orang yang beriman, ablagh, itu lebih hebat min amali, dari amalnya. Intaha fata'ammal jayidan. Jadi ketika seseorang tersebut dia melakukan amaliyah hanya sekedar zahir saja, isinya tidak. Jadi cuman casingnya dia melakukan amal ibadah, cuman di dalam casing itu dia tidak melakukan amal ibadah. Dalam arti di dalam casing itu dia tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang dia lakukan tidaklah sempurna. Amal yang dia lakukan otomatis akan menjadikan kesia-siaan amal. Nah, ketika dia beramal seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dia berzikir, bersolawat, kemudian beramal-amal ibadah yang lain seperti dia sholat, kemudian dia apalah pokoknya amal apapun, dan dia menghadirkan amal itu dan menghayati apa yang dia lakukan, bukan gelambian. Kan ada orang ketika dia melakukan ibadah atau dia zikir atau dia sholawat, artinya kemana-mana, pikirannya itu kemana-mana. Atau kalau bahasa kita ini kan gelambian. Iya. Ya, kemana-mana ya, ke waktu sebentar lagi Idul Fitri belum beli baju baru, harga sudah naik semuanya, terus gak boleh tuku, gaji tetap. Pemikiran seperti ini ngerusak. Kenapa? Karena dia tidak menghayati apa yang dia lakukan. Nah, ketika dia tidak menghayati apa yang dia lakukan, otomatis amal ibadahnya dia tidaklah sempurna. Bukan tidak sah ya. Kita harus bedakan antara tidak sah dengan tidak sempurna. Karena sah itu bisa menjadikan seseorang itu sah ibadah ketika dia memenuhi syarat-syarat sahnya. Tapi apakah menjamin kalau orang itu sah dalam ibadah pasti ibadahnya sempurna dan diterima? Belum tentu. Tapi ibadah yang sempurna, ibadah yang diterima dari hasil ibadah yang sah. Ibadah yang sah baru bisa menjadikan ibadah itu jadi. Wallahu a'lam. Sudah kita simak tadi masalah zikir subhanallah biasa. Ada beberapa catatan yang kami coba goreskan, tapi kami berikan kesempatan buat Anda bergabung. Monggo silakan. Anda bisa kontak di 321365 maupun WA di 0853 381190 ya. Di 0853 381190 atau melalui teleponnya di 321365. Monggo silakan ya. Tadi sudah dijelaskan zikir ada 7 macam ya. Ya. Ada zikir dengan mata, dengan cara buka atau menangis buka ya, dengan buka menangis ya. Menangis karena takut sama Allah. Terus kemudian kadang-kala juga zikir karena nangis ini bukannya karena takut, tapi karena sangat terharu, ada semacam kenikmatan yang luar biasa ketika dia berzikir seperti itu. Apakah kenikmatan itu sudah termasuk dalam hal takwa atau takut di dalam itu secara tersirat? Kalau dia menangis karena mengagumi atau karena dia itu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan termasuk ke khauf ya. Tapi maksudnya ke roja. Oh, roja dia. Tapi bukan ke khauf. Orang bisa saja menangis karena takut, orang juga bisa menangis karena rindu. Orang menangis karena cinta, orang menangis karena mahabbah yang luar biasa. Nah ini kebanyakan mahabbah luar biasa ketika kita sebut nama baginda bersama. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita sebut nama Kanjeng Nabi, kemudian kita rindu untuk bertemu Nabi, apalagi orang-orang yang pernah bermimpi Nabi kita Muhammad SAW, itu selalu ada ternyuh di dalam hatinya dan haru ya, rasa haru. Nah ini apakah masuk ke khauf? Nah ini maksudnya ke roja. Baik, sudah banyak yang bergabung melalui WA di 0853 381190. Dari 085 180 75 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meninggalkan sajadah di masjid waktu qiyamul lail dengan maksud supaya bisa menempati lagi di tempat yang sama di waktu jamaah subuh? Ini di pinggir tembok dengan alasan pusing dia jika berdiri di tengah saf jamaah. Kata teman saya haram hukumnya, gak usah dibaca. Wah, sekarang tak baca Bu. Dari siapa ini? Ada namanya ini. Oh, Bu Isti di Bagis. Kalau mengklaim, jadi kita mengklaim tempat di dalam masjid, sedangkan kita datangnya terlambat, ini bisa haram juga kalau seperti itu.
Karena kita mengklaim tempat, tidak boleh mengklaim tempat di dalam masjid itu. Jadi khusus ini buat tempat saya, tidak boleh ada yang datang, tidak boleh ada yang duduk di sini, tidak. Kalau kita menaruh shawl atau naruh sesuatu, misalkan sejadah tadi ya. Kalau biasanya shawl kata-kata shawl atau apa di dalam masjid, dengan kondisi kita akan masuk dan duduk di situ. Tapi ini tidak permanen, dalam arti ketika ada orang yang masuk dan menyingkirkan shawl tersebut, itu dibolehkan. Jadi bukan kalau saya sudah nandai ini maka saya harus duduk di sini, bukan begitu. Tapi ketika ada orang datang kemudian menyingkirkan dengan kakinya dan dia duduk di tempat tersebut, maka tidak jadi masalah. Jadi bukan permanen, bukan klaim permanen. Juga marah loh begitu. Aku juga ini. Nggak bisa. Kalau di dalam masjid itu tidak bisa mengklaim tempat. Masjid itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba Allah masuk ke masjid tersebut, ya kita duduk di mana saja yang ada, yang kosong. Ada orang-orang yang dia sukanya senden, tapi ketika masuk masjid tahu-tahu dia lihat ada orang-orang yang sudah senden, bersandar di pilar atau apa. Kemudian diusir, suruh minggir untuk dia sender di situ. Haram itu. Yang haramnya yang ngusir. Sekadar PW gitu ya. Posisi benar. Termasuk ketika ada sudah duduk, kemudian disuruh mundur karena ada pejabat masuk. Kan biasa kayak gitu tuh. Shock pertama, shock kedua dimundurkan karena ada pejabat tinggi masuk mau sholat di situ. Nah ini gimana nih? Nah, kepingin duduk di depan dong. Posisi awal. Iya. Ini juga gitu, ini tadi dia di video lagi masuk lagi. Nah, saya datangnya awal kok gitu. Karena datangnya awal kan langsung ditempati aja. Kecuali dia mau ke kamar mandi misalnya. Bukan dia mengklaim itu dari awal. Biasanya kan begitu. Nah, setelah sholat tarawih, datangnya awal gitu. Kemudian ditaruh sajadahnya di situ. Ya kadang-kadang dikasih taruh apa. Kemudian pulang. Datang-datang nanti dia mulai misalkan pikiran gitu ya. Wah, boleh bisa jatuh mah. Lo mesti jadi mau wah, ya apa gitu. Takkan dari jatuh gini, tim. Dia kan marah-marah gitu. Nah, kalau misalkan tadi yang saya katakan, kalau dia nandai oke, tidak apa-apa, ada taruh syadahnya di situ, syalnya di situ, tapi tidak permanen, dalam arti tidak boleh orang lain duduk di situ. Nah, bukan begitu. Orang lain boleh menyingkirkan ketika dia datang tidak ada orang di sana. Ya, kecuali orang tersebut tahu bahwa dia kaki ke kamar mandi, ya, lagi ke kamar mandi sebentar, kemudian dia kembali lagi ke posisi semula. Hasil intinya tidak bisa mengklaim tempat di masjid untuk diri kita sendiri, gitu ya. Sama kayak soft ya, orang lagi di soft, kemudian memundurkan orang, ya, supaya dia bisa maju ke depan. Ini haram. Walaupun anak kecil. Kecuali kalau melukir orang yang berdiri di belakang imam. Misalkan ada anak kecil di belakang imam. Ya, anak kecil di belakang imam. Kemudian dilukir anak ini dipindah sebelah. Bukan di belakang, dipindah sebelah supaya apa? Supaya di belakang imam ini juga layak menjadi imam cadangan. Itu enggak apa-apa. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau tanpa sebab itu enggak boleh. Misalkan dikon mundur karena ada orang yang besar mau maju ke depan, enggak boleh, haram. Meskipun anak kecil. Kecuali kalau ganggu ya, anak kecil tapi ganggu rame di soft itu hingga ganggu sebelahnya, nah itu boleh dimundurkan atau malah dikeluarkan dari masjid, boleh. Atau ada orang ganggu dengan baunya atau ganggu dengan tingkah lakunya, dia mengganggu jamaah, itu boleh dikeluarkan. Tapi kalau tidak mengganggu, walaupun itu anak kecil murahid yang belum balik tapi sudah tamyiz, tidak boleh dimundurkan, tidak boleh. Kecuali kalau di belakang imam itu boleh dilukir. Bukan dimundurkan atau disuruh keluar dari saf, bukan, tapi dilukir, diganti dengan orang yang mustahik untuk menjadi imam atau imam cadangan lah katakan. Ada 0812337377 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan ada 7 macam zikir. Dari 7 macam yang sudah Habib rinci tadi, apakah mungkin dari sekian
macam itu bisa digabung, misalkan zikir mata kemudian digabung dengan zikir hati dengan zikir lisan. Ada yang tahu? Boleh, tidak masalah. Ketika dia menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hatinya mengucap dan berzikir dan mengucapkan sholawat dan mengucapkan tahlil dan tahmid, ya bisa saja kan. Nah intinya tadi itu adalah zikir yang bisa dilakukan oleh anggota badan kita atau anggota tubuh kita, seperti itu. Nah, kalau digabung bisa nggak 7-7 ya? Bisa, kenapa nggak bisa? Oh gitu ya. Baik, kita sapa lagi yang sudah bergabung. Ada 082 0822 477 26 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya bila sholat lalu gusi berdarah, Bib? Dari anak itu. Kalau gusi berdarah dan kemudian dia tidak bisa menahan darah tersebut hingga tertelan, ya tertelan, Iya. maka batallah sholat tersebut. Kalau sama puasanya, apalagi di bulan puasa seperti sekarang ini. Kalau Puasanya- tidak sengaja tertelan maka tidak batal kalau puasanya, tapi sholatnya batal. Tapi kalau sengaja tertelan, menelan ludah yang ada darahnya, maka bisa menjadikan batalnya puasa itu tadi. Nah kemudian bagaimana orang yang sholat yang darah gusinya tahu-tahu berdarah tadi, maka dihentikan sholatnya dan dia tambal mungkin pakai kapas atau apalah yang digigit pakai kain atau bagaimana caranya setelah dia kumur, dan hukum kumurnya menjadi wajib karena itu najis kan. Dan kalau tertelan bagaimana? Tanpa sengaja tertelan airnya waktu puasa itu tidak membatalkan puasanya kalau tidak sengaja, kecuali kumurnya pakai es teh. Kalau kumur pakai es teh maka tidak batal. Nah, kumur untuk menghilangkan najis ini hukumnya wajib kan. Nah, perkara yang wajib, kumur yang wajib ataupun kumur yang sunnah itu kalau tanpa sengaja ada yang masuk tidak membatalkan asal tidak berlebihan. Tapi kumur yang tidak sunnah maupun wajib itu bisa membatalkan walaupun ada sedikit yang masuk. Itu bedanya. Nah kemudian setelah kumur kemudian ditambal untuk supaya tidak keluar lagi. Tengah-tengah sholat dia keluar, maka dia harus menahan supaya tidak menelan. Kalau dia mau tidak mungkin untuk tidak menelan, dengan dia harus membaca Fatihah dan seterusnya, maka dibatalkan sholatnya untuk di kumur lagi atau gimana caranya. Mungkin dengan ditambal atau dengan kumur pakai es, mungkin air es yang bisa menghentikan pendarahan. Ada 081233742479 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Rizka yang ada di Pakis, apabila ada pengajian tapi tidak bisa mendengarkan karena ada kesibukan, tapi hatinya senang pada pengajian tersebut, maka hal demikian apa juga ada pahalanya? Ya kalau misalkan dia ini ada kesibukan yang tidak mungkin dia tinggal, kemudian dia setel radio pengajian, pahala enggak? Ya kalau misalkan tanya pahala, ketika dia senang dengan pengajian tersebut tapi karena kesibukan yang tidak mungkin dia tinggal, ya dia dapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkan pengajian itu karena kesibukan yang tidak darurat, ya misalkan apa ya, mainan HP gitu ya, ngecek WA atau apa, sedangkan itu pengajian dan dia terlena dengan itu, dan ini kan bukan urgent toh. Iya. Kalau urgent misalkan memasak buat keluarganya, mau buka, ini kan urgent. Atau mandikan anak, misalkan kayak gitu, itu urgent. Ya, ada hal-hal yang urgent. Atau nyari nafkah buat anak istri kita, ini urgent, yang tidak mungkin bisa ditinggal. Ini urgent. Nah kalau urgent seperti itu dan kita menyetel, apakah kita dapat pahala? Ya, walaupun pahalanya otomatis ya beda jauh dengan kalau kita mendengarkan dan menerima. Tapi kalau kita tidak mendengarkan karena hal-hal yang tidak urgent seperti tadi mainan HP atau apa ya, hal-hal yang tidak penting, ya otomatis tidak dapat pahala sama sekali dong. Ada 0819 dari 0819449994 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan seperti ini, bagaimana hukum membawa HP yang di dalamnya ada folder Al-Quran 30 juz, beberapa surat
atau beberapa surat. Apa hukumnya? Tetap seperti Al-Quran, soalnya kadang ada yang dibawa, kadang ada yang bawa HP di saku celana. Dari Abdullah ini. Nggak apa-apa. Kalau HP, orang punya aplikasi Al-Quran di HP-nya. Ini tidak dinamakan mushaf. Karena mushaf itu adalah apa yang ditulis padanya Al-Quran. Nah, kalau bacanya tulisan Al-Qur'annya itu lebih banyak daripada tulisan yang lain yang ada di situ, maka dinamakan mushaf. Yang hukumnya hukum tidak boleh dibawa kecuali dalam keadaan kita suci dan seterusnya. Tapi kalau di dalam HP itu aplikasi seperti kaset. Kita bawa kasetnya Al-Qur'an yang tidak ada tulisannya Al-Qur'an di situ. Dan kita bawa ke kamar mandi, tidak masalah, karena itu kan kaset. Tidak keluar kata-kata Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya kecuali di setel. Sama dengan aplikasi HP. Tidak muncul Al-Qur'annya kecuali aplikasinya kita nyalakan. Maka hukum HP itu tidak sama dengan hukum mushaf. Jadi boleh kita bawa ke saku kita atau apa selama tidak dinyalakan. Tapi kalau kita nyalakan kemudian kita masuk masjid, kita masuk kamar mandi itu tidak boleh. Atau kita nyalakan kemudian kita bawa ke saku belakang itu juga tidak boleh. Seperti itu. Oke, baik, berikutnya baik, dari 088 3342 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Keluar dari tema, Habib, mohon maaf ya. Bagaimana hukumnya jika jasad sebelum dikubur tidak diadani dan dibacakan doa kubur, kecuali doa anak-anaknya yang soleh, Zainal, Sulfan, Tidak diadani dan dibacakan doa kubur. Mungkin talqin. Tidak ditalkin mungkin maksudnya gitu. Kalau hukumnya talqin dan adzan itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal tidak diadzani, tidak ditalqin, ya kesian juga sebetulnya sih. Terus bagaimana? Ya kita adzani aja harus godoi ya, di atas kuburan itu dan kita talqin. Ya mau tidak mau sudah bagaimana? Ada dulu ya. Ada. Pernah saya juga gitu loh. Semua itu apa? Dia semua boleh. Waduh. Ide ya. Ada bentar. Ini ada 081 3333 7124 sekian. Assalamualaikum Habib. Bagaimana caranya wudhunya orang yang sakit parah tidak bisa kejeding, dan bagaimana niatnya tayamum? Terima kasih. Orang yang tidak bisa ke kamar mandi karena sakit, begitu maksudnya. Dia tidak bisa wudhu. Iya. Maka kalau dia cara mewudhukannya seperti apa? Kalau misalkan ditayamumkan, tayamum sendiri seperti apa? Mungkin ya. Kalau dia tidak mampu berwudhu, maka diwudhui sama orang yang mampu, sama perawat mungkin atau sama keluarganya atau apa. Jadi diwudhui. Kalau dia tidak mampu wudhu, maka diwudhui. Tapi kalau tidak mampu terkena air, maka tayamum. Cara mewudhu itu beda yang jadi pertanyaan itu sejak dulu, itu yang niat kita yang niat atau mereka atau dia yang si sakit ini? Ya si sakit ini yang niat. Si sakit ini yang niat untuk wudhu, karena dia kan normal, cuman tidak bisa gerak. Hatinya masih sadar, tapi tidak bisa gerak. Maka diniati dia sendiri meniati, cuman yang mewudhu, yang menggerakkan air itu semuanya adalah orang lain. Karena dia tidak mampu, jadi niatnya tetap dia. Tetap orang yang wudhu ini niat. Bukan diniati orang yang wudhu buat si sakit, bukan si mayit itu, bukan. Enggak. Beda dengan mewudhui mayit. Nah, ya gimana? Nah, kalau mewudhui mayit yang niat adalah yang mewudhui. Yang niat yang mati, waduh, cekiratan. Hukum mewudhui mayit, hukum mewudhui mayit itu adalah sunnah. Tapi niat bagi yang mewudhui itu wajib. Nah, memandikan mayit hukumnya wajib, tapi berniat untuk memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Jadi kebalik. Terus redaksionalnya seperti apa nih? Redaksional bacaan ketika kita mewudhui si mayit. Ya niat aja dengan bahasa Indonesia boleh ya. Aku niat mewudhui ini mayit itu aja. Niat ingsun mewudhui mayit. Atau nawaitul wudhu ya dari mayit.
Sebenarnya barang sepele ini kan jadi masalah kalau misalnya tidak kita harmoni. Oke, terus kemudian kalau dimungkinkan tayamum gimana? Bisa nggak? Kalau tayamum memungkinkan, ya karena tidak bisa kena air tadi. Kalau tidak memungkinkan dia berwudhu dengan air karena sakit, maka dia bertayamum. Kalau tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan dan dia tidak mampu ke kamar mandi, maka dia harus untuk meminta tolong sama orang, ya, meminta tolong sama orang untuk mewuduinya dia atau membawa dia ke kamar mandi kalau dia bisa. Itu caranya. Oke, kita bonus ya. Oke, kita terima dulu di 3213 lagi. Halo. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam Corner Madinah FM. Oke, dengan siapa? Pak Romli Madiopuro. Silakan Pak Rom. Oke, monggo. Ya, oke. Ya, salawat